polisi buru pelaku di balik tewasnya bos tenda di Bekasi. Polres Metro Bekasi tengah memburu pelaku pembunuhan pengusaha tenda, EM, 60, di rumahnya di Kampung Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kamis, 9 April 2026. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni menyebut, pihaknya masih mendalami kasus dugaan pembunuhan tersebut. Sedang lakukan penyidikan, kata Sumarni saat diwawancara usai pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Jumat, 10 April 2026. Sumarni menerangkan, usai mendapatkan laporan dugaan pembunuhan itu jajarannya langsung ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, pemeriksaan saksi-saksi, dan pencarian barang bukti kejahatan. Kemarin sudah lakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian alat bukti, jelasnya. Terkait penyebab tewas dan motifnya, Kapolres menyebut pihaknya masih mendalaminya. Kami didalami, sabar nanti kita rilis kalau sudah terungkap, kata Kapolres. Sebelumnya, warga dibuat geger atas tewasnya seorang pengusaha tenda, EM, 60, di rumahnya di Kampung Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kamis, 9 April 2026. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dalam kondisi tergeletak di dalam rumah. Terdapat luka di bagian kepala. Penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan pegawai usaha tenda dan warga sekitar yang tidak mendapat respons saat memanggil korban dari luar rumah. Pintu rumah yang dalam kondisi tertutup akhirnya didobrak. Ketua RW 20 Kampung Utan Salak, Aming, 55, Ketua RW 20 Kampung Utan Salak, Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Aming, mengungkapkan kondisi saat korban EM, 60, pertama kali ditemukan di dalam rumahnya. Menurut Aming, saat itu kondisi rumah sempat tidak menunjukkan adanya aktivitas hingga akhirnya dibuka paksa. Awalnya nggak ada orang, pas dibuka paksa kondisi sudah terkapar di ruang tengah, kata Aming di lokasi. Ia mengaku sempat melihat adanya luka pada bagian kepala korban. Saya lihat luka di bagian kepala, katanya. Aming juga menyebut, sehari sebelum kejadian dirinya sempat bertemu dengan korban dan tidak melihat adanya hal mencurigakan. Kemarin saya sempat ketemu, enggak ada tamu. Dia orangnya tertutup, tinggal sendiri, ucapnya. Korban diketahui berusia sekitar 60 tahun dan berprofesi sebagai pengusaha tenda. Ia juga menyebut anak korban merupakan aparatur sipil negara, ASN. Terkait jenis luka yang dialami korban, Ami mengaku tidak dapat memastikan. Namun, ia menduga peristiwa tersebut terjadi pada malam hari hingga dini hari. Bisa jadi malam, sekitar jam 3 atau 4 subuh, ujarnya. Sementara itu, ipar korban, Rohman, 47, mengungkapkan bahwa pintu rumah korban terkunci dari dalam saat pertama kali akan dibuka. Pintu tertutup dari dalam, terus dia, pegawai tenda, telepon anaknya yang ipar saya. Kata ipar saya, gedor aja pintunya, pas digedor terus didobrak udah bersimbah darah, ungkapnya. Rohman menyebut korban selama ini tinggal seorang diri meski anak-anaknya tinggal tidak jauh dari lokasi. Korban juga dikenal tidak ingin diganggu. Sendiri, dia itu gak mau diganggu sama yang lain. Sebenarnya anak-anaknya juga tinggal di dekat sini ipar saya. Anaknya sukses semua, yang laki kerja di Pemda jadi kasubag koperasi, kalau yang perempuan ipar saya itu jadi guru di Tambelang, katanya. Terkait dugaan kehilangan barang, Rohman mengaku sempat mendengar informasi bahwa kalung milik korban hilang, namun belum dapat dipastikan kebenarannya. Katanya ada kalung yang hilang, tapi saya belum tahu pasti, ujarnya.